Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nama saya Maliaki Waru, Pendidikan Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Langsung saja saya akan memaparkan proposal penelitian saya dengan judul Unsur-unsur intrinsik dalam cerpen Bola Lampu karya Asrul Sani. Karya sastra adalah suatu hasil ciptaan yang diciptakan oleh seseorang dan dituangkan secara tertulis dalam bentuk imajinasi, argumentasi, ataupun gagasan. Dalam menghasilkan sebuah karya sastra, seorang pengarang atau pencipta menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek yang wujudnya juga berbentuk pendek atau singkat dan hanya melibatkan beberapa tokoh di dalamnya. Bagian B, fokus dan fokus penelitian. Fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah unsur-unsur intrinsik dalam cerpen Bola Lampu karya Asrul Sani. Kedua, subfokus penelitian. Adapun subfokus penelitian dalam penelitian ini yaitu tema, alur, latar atau setting, penokohan, sudut pandang, gagasan, gaya bahasa, dan amanat. Bagian C, rumusan masalah. Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apa unsur-unsur intrinsik dalam kurung tema, alur, latar, setting, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat dalam cerpen Bola Lampu karya Asrul Sani. Bagian D, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik dalam kurung alur, tema, latar atau setting, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat yang terdapat di dalam cerpen Bola Lampu karya Asrul Sani, serta untuk mengetahui implikasinya dalam pembelajaran sastra. Manfaat penelitian. Di dalam penelitian ini ada dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini adalah untuk menambah, memperluas, dan memperdalam pemahaman peneliti tentang struktur karya sastra sehingga dapat dipahami lebih mendalam mengenai unsur-unsur intrinsik dalam karya sastra itu sendiri, dan secara khusus dalam cerpen Bola Lampu karya Asrul Sani. Yang kedua, manfaat praktis. Di dalam penelitian ini terdapat beberapa manfaat praktis. Bagian A, bagi pembaca, itu untuk menambah pengetahuan dan wawasan pembaca tentang karya sastra. Yang kedua, bagi mahasiswa, sebagai bahan referensi dan tambahan pengetahuan yang berkaitan dengan sastra. Yang ketiga, bagi penulis, sebagai acuan untuk lebih memperdalam pengetahuan yang berkaitan dengan karya sastra, terutama dalam menganalisis karya sastra. Bagian F, definisi istilah. Adapun beberapa definisi istilah dalam penelitian ini, yaitu 1. Karya sastra merupakan hasil cipta seseorang yang dituangkan secara tertulis berdasarkan hasil imajinasi, argumentasi, ataupun gagasan dengan menggunakan bahasa sebagai sarana atau mediumnya. Yang kedua, cerpen adalah singkatan dari cerita pendek
yang wujudnya berbentuk pendek atau singkat dan hanya melibatkan beberapa tokoh di dalamnya. Yang ketiga, unsur intrinsik adalah salah satu unsur karya sastra yang membangun karya sastra itu dari dalam karya sastra itu sendiri. Bab 2. Tinjauan pustaka. Bagian A, deskripsi konsep. 1. Deskripsi konsep dasar karya sastra. Pengertian karya sastra. Bagi seorang penulis, karya sastra adalah hasil imajinasi seseorang, gagasan dan argumentasi yang digunakan sebagai sarana untuk mencurahkan perasaan, pikiran, pendapat, dan pandangan. Menurut Piatmi pada tahun 2011 berpendapat bahwa sastra merupakan hasil karya seni yang diciptakan pengarang ataupun kelompok masyarakat tertentu dengan bermediakan bahasa. Sedangkan menurut Ramadansyah pada tahun 2010 mengatakan bahwa karya sastra merupakan hasil cipta seni yang bermediakan bahasa yang unsur keindahannya atau estetik lebih dominan, asli dan bermanfaat bagi manusia. Bagian B, fungsi sastra. Masyarakat membaca karya sastra, puisi dengan berbagai motivasi. Adapun beberapa fungsi menurut Kosasi pada tahun 2008. Yang pertama, fungsi rekreatif. Dengan membaca karya sastra, seseorang dapat memperoleh kesenangan atau hiburan, yaitu bisa mengembara, berekreasi, dan memperoleh suguhan kisah imajinasi pengarang mengenai berbagai kisah kehidupan manusia. Yang kedua, fungsi didaktif. Dengan membaca karya sastra, seseorang dapat memperoleh pengetahuan tentang seluk-beluk kehidupan manusia dan pelajaran tentang nilai-nilai kebenaran dan kebaikan yang ada di dalamnya. Bagian C, jenis-jenis karya sastra. Jenis-jenis karya sastra menurut Kosasi pada tahun 2011 ada dalam beberapa bagian, yaitu 1. Prosa. Prosa yaitu berbentuk karya sastra yang dilukiskan dalam bahasa yang bebas dan panjang dengan penyampaian secara naratif. Yang kedua, puisi, yaitu bentuk sastra yang dilukiskan dalam bahasa singkat, padat, serta indah, dan dalam puisi lama bentuknya selalu terikat oleh aturan-aturan baku, antara lain jumlah larik, bait, jumlah suku kata, pola, dan persamaan bunyi. Nomor 3, prosa iris, yaitu sastra berbentuk puisi. Yang keempat, drama, yaitu bentuk sastra yang dilukiskan dalam bahasa bebas dan panjang, serta dilukiskan dengan menggunakan dialog. Menurut Aditya pada tahun 2010, puisi adalah bentuk sastra yang menggunakan bahasa singkat, padat, serta indah. Sedangkan yang kedua, prosa adalah bentuk karya sastra yang disajikan dalam bentuk bahasa yang panjang dan bebas. Yang ketiga, drama adalah bentuk karya sastra yang dalam teknik penceritaannya menggunakan dialog-dialog dan petunjuk gerak yang dilakukan tokoh-tokohnya. Yang kedua, konsep dasar cerpen. Pengertian cerpen. Cerita atau cerita pendek merupakan cerita rekaan seseorang atau pengarang untuk mengisahkan kehidupan seseorang tokoh. Menurut Kosasi pada tahun 2011 bahwa cerita pendek
adalah cerita yang menuntut wujud fisiknya berbentuk pendek. Unsur-unsur cerpen. Cerpen memiliki unsur-unsur sebagai pembangun cerita dalam cerpen tersebut. Juanda dan Rosdianto pada tahun 2007 mengemukakan cerpen dibentuk oleh unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, unsur intrinsik. Unsur intrinsik ada terbagi dalam beberapa bagian. A. Tema. Yang kedua, alur. C. Latar atau setting. D. Penokohan. E. Sudut pandang. F. Amanat. Unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu tema atau dasar cerita, 2 plot atau alur, 3 latar, 4 tokoh, 5 gaya bahasa. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur intrinsik, unsur-unsur cerpen sebagai berikut. 1. Tema. 2. Tokoh dan penokohan. 3. Alur atau plot. 4. Latar atau setting. 5. Sudut pandang. 6. Gaya bahasa. Dan ke-7. Amanat. Bagian C. Ciri-ciri cerpen. Menurut Kosasi pada tahun 2011, ciri-ciri cerpen sebagai berikut. 1. Alur lebih sederhana. 2. Tokoh yang dimunculkan hanya beberapa orang. 3. Latar yang dilukiskan hanya sesaat dan dalam lingkungan yang relatif terbatas. 4. Tema dan nilai-nilai kehidupan yang disampaikan relatif sederhana. Bagian B. Penelitian yang relevan. Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu Ritskia pada tahun 2013 melakukan penelitian tentang analisis unsur-unsur cerpen karya siswa di kelas 9 SMP Kota Bengkulu tahun pelajaran 2012-2013. Hasil penelitian ditemukan adanya beberapa unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerpen siswa yang meliputi tema, alur, penokohan, figuran, latar, sudut pandang, gaya bahasa, suasana cerita, dan amanat. Sedangkan Pujiono pada tahun 2006 melakukan penelitian tentang analisis nilai-nilai religius dalam cerita pendek atau cerpen karya Miyazawa Kenji. Hasil penelitian berupa nilai-nilai religius yang terdapat dalam cerpen Miyazawa Kenji. Itu persamaan antara kedua penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang unsur-unsur pembangun cerpen dan perbedaannya adalah objek yang dikaji. Penelitian Ritskia, objek kajiannya adalah unsur cerpen karya siswa kelas 9, sedangkan Pujiono, objek kajiannya adalah nilai-nilai moral dalam cerpen karya Miyazawa Kenji. Sedangkan penelitian ini, objek penelitiannya atau objek kajiannya adalah unsur-unsur cerpen karya Asrul Sani. Bagian C. Kerangka berpikir. Objek penelitian ini ialah cerpen Bola Lampu karya Asrul Sani dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu menganalisis unsur-unsur intrinsik yang ada atau yang terdapat di dalam cerpen Bola Lampu karya Asrul Sani. Bab 3. Metode penelitian. Bagian A. Pendekatan dan jenis penelitian. Sebuah pendekatan harus sesuai dengan objek yang diteliti. Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Semi tahun 1993, metode kualitatif dilakukan dengan tidak mengutamakan pada angka-angka, tetapi mengutamakan kedalaman penghayatan
terhadap interaksi antar konsep yang sedang dikaji secara empiris. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan metode analisis isi. Menurut Hadi dan Haryono berpendapat metode analisis isi merupakan suatu teknik sistematik untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis perilaku komunikasi yang terdapat dari komunikator yang dipilih. Bagian B, waktu penelitian. Sesuai dengan perencanaan sebelumnya, bahwa pengumpulan data dan penelitian ini dilaksanakan setelah peneliti mendapatkan surat izin penelitian, yaitu mulai tanggal 15 sampai 22 Mei 2020. C. Data dan sumber data. Data, yang pertama data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Bagian A, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari karya sastra ataupun dari cerpen bola lampu karya Asrul Sani, yaitu judul, pengarang, penerbit, hingga tahun terbitnya. Bagian D, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Peneliti membaca secara teliti atau dengan keseluruhan cerpen bola lampu karya Asrul Sani. 2. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan unsur-unsur intrinsik dalam cerpen bola lampu karya Asrul Sani dengan cara menandai unsur-unsur intrinsiknya menggunakan teknik analisis data. Bagian F, teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman pada tahun dalam Enzir 2014. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menganalisis data terdapat 3, yaitu 1. Reduksi data. Yang kedua, model data. Dan yang ketiga, pemikiran atau simpulan verifikasi. Bagian E, bagian F, pengecekan keabsahan data. Data merupakan fakta atau keterangan yang penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini, keabsahan data perlu diperoleh teknik pemeriksaan keabsahan. Berdasarkan itu, peneliti menggunakan triangulasi waktu untuk mengecek datanya. Menurut Sugiono, triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dalam waktu atau situasi yang berbeda. Demikian pemaparan proposal yang telah saya sampaikan, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Yahoo.